السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bermajlis dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta dengan taufik dan bimbingannya. Kita kembali berkumpul pada majlis ilmu yang mulia ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar memberikan kita hati yang ikhlas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan membantu kita untuk bisa mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Kemudian juga kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari bahaya mengikuti hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali pada kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita masih pada poin pertama, i'lamu anna al-islama huwa sunnah was sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak mungkin salah satu di antara keduanya akan tegak melainkan dengan tegaknya yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyebutkan dan menjelaskan definisi dari sunnah dan definisi dari Islam. Apa maksud dari agama Islam dan apa maksud dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang aujuh irtibatis sunnati bil Quran. Hubungan, ya, sisi-sisi keterkaitan Al-Quran dan Sunnah. Hubungan relasi antara Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kata para ulama, an takuna muwafiqatan lima fil Quran. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Quran dari sisi
bahwasanya dia adalah selaras dan sejajar dengan hukum yang dibawa oleh Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW datang dengan hukum yang sama sebagai bentuk penguatan terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Quran. Dengan bahasa yang lebih sederhana, hadis datang sebagai penguat terhadap hukum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fatakunu waridatan hina idin mauridat ta'kid. Ya. Hadis itu datang tujuannya untuk menguatkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini riwayat Imam Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah Nabi, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dia, keridhaannya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebagai takkid, penguat dalam hukum yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Artinya tidak boleh kita memanfaatkan, mengambil harta orang lain tanpa keridhaan dia. Orang yang mengambil harta orang lain, memanfaatkan milik orang lain tanpa kerelaan dia, maka ini adalah termasuk memakan harta dengan kebatilan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang punya sandal kita pakai tanpa minta izin kepada dia, ini nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Enggak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dia, kecuali dia ridha, dia yang memberikan kita. Baik. Kemudian contoh yang lain, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Dan demikianlah Rabbmu menyiksa dan menghukum jikalau Allah menghukum suatu negeri tatkala mereka zalim. Allah akan menyiksa dan menghukum suatu negeri tatkala penduduknya melampaui batas dengan perkara-perkara maksiat dan dosa. Ayat ini dikuatkan hukumnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yumli liz-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus menunda-nunda, memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang berbuat zalim. Allah biarkan mereka terus berbuat kezaliman, sehingga tatkala Allah ingin menghukumnya dan menyiksanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan dia sedikit pun. Begitu juga tatkala penduduk suatu negeri sudah melampaui batas dalam berbuat kezaliman, berbuat dosa dan maksiat, maka Allah Tabaraka wa taala akan menurunkan siksa kepada mereka. Nah, ini bagian yang pertama. Al-Quran dan Sunnah itu sangat erat keterkaitannya. Sisi keterkaitan yang pertama apa berjamaah? Al-Quran dan Sunnah itu, dia Sunnah datang sebagai penguat untuk Al-Quran. Yang kedua, Sunnah hadis Rasulullah SAW datang
an takuna bayanan lima urida fil Quran, sebagai penjelasan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mujmal, Al-Quran itu berbicara secara umum, kemudian hadis-hadis Rasul, kemudian sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskannya. Ini keterkaitan relasi antara Al-Quran dan sunnah yang kedua. Contoh, masalah sholat. Apakah ada cara takbiratul ihram di dalam sholat? Tidak ada. Apakah ada cara ruku di dalam Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada di dalam Al-Quran cara sujud? Tidak ada. Apakah ada di dalam Al-Quran berapa nisabnya zakat, berapa ukurannya zakat? Tidak ada. Ayat Al-Quran umum mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ayat yang umum. Kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang datang menjelaskan secara terperinci dan detail. Nah. Contoh lain, ayat yang sering antum dengar, surat Al-An'am ayat ke-82, menunjukkan sunnah Rasul adalah penjelasan bagi Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka yang mendapatkan rasa aman. Baik. Kalau kita tidak faham tafsir, tentu kita tidak, apa maksud dari rasa aman dalam ayat ini? Kita kembali kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, beliau mengatakan, laisa dzaka, ya, bukan itu maksudnya. Afwan, kalau kita mengatakan kezaliman dalam ayat ini, kita akan bingung, kezaliman apa? Apakah kezaliman menzalimi makhluk? Apakah kezaliman mengambil harta orang lain tanpa hak? Apakah itu dinamakan kezaliman? Bukan. Laisa dzaka, innama huwa syirku. Akan tetapi maksud dari kezaliman pada ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah. Kezaliman. Maka di sini sunnah Nabi SAW fungsinya apa para jamaah? Penjelas, bayan. Ya, berarti orang-orang bayan itu orang-orang jelas semua ya. Yang datang dari bayan orang-orangnya jelas semua. Jadi sunnah itu fungsinya apa para jamaah? Bayan, penjelas untuk Al-Quran. Taib. Sama juga ayat, contoh lain, ayat yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian, ini ayat tentang makan sahur para jamaah. Ya, dan ya berbicara tentang hukum fajar shadiq. Makan minumlah kalian sampai jelas mana benang putih dan mana benang hitam. Akhirnya para sahabat mengikat pada bantal-bantal mereka mana benang hitam dan mana benang putih. Mereka tidak memahami, padahal mereka orang Arab, ikhwatal iman. Akhirnya diperjelas oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, huma bayadun nahari wa sawadul lail. Maksudnya adalah apa para jamaah? Bayadun nahar, terangnya hari, dan hitamnya malam. Artinya fajar shadiq, yang menjadi menunjukkan bahwasanya akan terbitnya matahari. Yang ketiga, keterkaitan sunnah dengan Al-Quran. Antakuna dalatan ala hukmin sakata anhu Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW datang
untuk menunjukkan suatu hukum yang Al-Quran tidak berbicara tentangnya. Jadi terkadang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang hukum yang tidak Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Secara langsung tidak disebutkan, tapi disebutkan secara tidak langsung. Mana dia? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Artinya, tidak semua hukum itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara langsung, tapi secara tidak langsung iya. Bagaimana pada ayat ini, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah, yaitu sunnah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka terkadang Al-Quran itu tidak menjelaskan suatu hukum, yang menjelaskannya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh tentang air laut. Tentang air laut. Tidak ada dalam Al-Quran tentang penyebutan hukum ini. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu halal bangkainya dan suci airnya. Contoh juga masalah menyembelih hewan yang hamil, anaknya besar dalam perutnya. Apakah harus disembelih juga anaknya yang ada di dalam perut ibunya? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin itu tergantung sembelihan ibunya. Baik, yang keberapa? Keempat. An takuna nasikhatan li hukmin thabata fil kitab. Terkadang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menghapus nasikh hukum yang sudah tetap di dalam Al-Quran. Contohnya, ya, surat An-Nisa ayat ke-15. Wallati ya'tina al-fahishata bin nisaikum. Kemudian apa lanjutannya? Fastashhidu. Disuruh persaksikan. Tidak ada hukum apa? Hukum cambuk. Tidak ada hukum taghribu am, diasingkan satu tahun. Kemudian datang hukum ini mengangkat hukum yang sebelumnya. Al-bikru bil bikri, tatkala ada seorang yang berzina yang belum menikah, ya, perawan dengan perawan, itu bahasanya. Perjaka dengan perawan yang berzina, jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa taghribu am, dan dia diasingkan selama satu tahun. Hadis ini menghapus hukum yang ada pada surat An-Nisa ayat ke-15. Baik. Ini diantara contohnya. Kita lanjutkan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keterkaitan Al-Quran dengan sunnah, ini keterkaitan Islam dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Al-Quran adalah sumber wahyu, sunnah Rasul adalah sumber wahyu. Keduanya adalah yang disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak pernah berbicara di atas dasar hawa nafsu, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau kita berbicara sunnah secara global, secara umum, al-amalu bil kitabi was sunnah wattiba'ul athar. Sunnah itu adalah mengamalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti jejaknya para sahabat. Itu sunnah yang lebih luas. Kalau sunnah yang lebih sempit
Ada sunnah menurut ahli hadis, ada sunnah menurut ulama usul fikih, ada sunnah menurut para ahli fikih, ada sunnah menurut para ulama akidah. Tapi kita berbicara sekarang sunnah yang lebih luas. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, Imam Al-Barbahari, "Faminas sunnati luzumul jamaah." Dan di antara sunnah adalah luzumul jamaah, melazimkan diri bersama jamaah. Faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha, barang siapa raghiba 'anil jama'ah, yang tidak mau ikut bersama jamaah. Saya sengaja tidak terjemahkan para jamaah. Saya terjemahkan secara bahasa saja, jamaah, karena akan datang penjelasan tentang masalah jamaah ini. Barang siapa yang tidak mau ikut bersama jamaah, wa faraqaha, dan memisahkan diri darinya, faqad khala'a ribghatal islam min 'unuqihi, dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, maka dia adalah orang yang tersesat dan menyesatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini menyebutkan perintah untuk bersama jamaah. Dan jamaah ini adalah salah satu tafsiran dari surat Ali Imran ayat 103 dan 104. Ini ayat yang sering antum dengar. Kata al-jamaah ini tafsiran dari apa para jamaah? Surat Ali Imran ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Janganlah kalian mati melainkan kalian mati di atas agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sanad-sanad riwayat-riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Apa maksud dari ayat wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah? Hablullah al-jamaah. Apa? Al-jamaah. Mungkin antum terus bertanya-tanya, apa maksud al-jamaah Ustaz? Kita berjamaah hiluin, oke? Mengikuti mayoritas. Apakah itu maksudnya? Bukan. Bukan mengikuti mayoritas, bukan mengikuti organisasi yang paling banyak fansnya, followersnya. Bukan itu jadi takaran. Nanti kita akan jelaskan. Penting antum sabar, dengarkan tafsiran ini dulu. Di antara tafsir hablullah, tadi agama Allah, Al-Quran. Tafsiran yang lain, ini disebutkan semua tafsiran ini sahih semua. Nah, ini yang namanya ilmu tafsir para jamaah. Ikhtilafut tanawwu'. Tafsiran yang beraneka ragam, bukan tafsiran yang bertentangan. Tafsiran ini melengkapi satu dengan yang lainnya. Tafsiran yang pertama hablullah itu apa? Al-jamaah. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga al-ikhlasu lillah, tauhid. Memurnikan agama hanya untuk Allah. Tafsiran yang lain al-Islam. Apakah tafsiran ini bertentangan apa enggak? Enggak. Ujung-ujungnya kembali kepada satu perkara. Semuanya adalah agama Islam. Kenapa? Berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, berpegang teguh dengan sunnah. Itu semua kembali kepada satu poros, al-jamaah, persatuan kaum muslimin di atas agama dan akidah dan ibadah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya para jamaah, ada sebuah faidah yang sangat indah, yaitu ketika kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Jikalau engkau mengeluarkan seluruh harta yang engkau miliki di atas muka bumi ini agar mempersatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan pernah mempersatukan hati-hati mereka. Kenapa para jamaah? Karena hati itu tidak akan pernah bersatu melainkan dengan bersatunya akidah. Tidak akan pernah mungkin bersatu. Kita mengeluarkan segala daya dan upaya untuk mempersatukan umat. Demi Allah, persatuan yang semu nggak mungkin bersatu melainkan dengan bersatunya hati di atas akidah, di atas ibadah yang dibawa oleh siapa? Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa gunanya persatuan badan? Ya, persatuan perkumpulan, organisasi, tapi pada hakikatnya hati-hati yang bercerai-berai, hati yang saling berselisih dalam perkara keyakinan mereka, hati yang berselisih dalam perkara ibadah mereka. Ya betul kata mereka, indahnya ya keanekaragaman. Keanekaragaman dalam akidah itu bukan indah ikhwatal iman, tapi menyebabkan permusuhan. Makanya Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, wala tafarraqu amarahum bil jamaah. Allah perintahkan mereka untuk jamaah, bersatu di atas kebenaran. Wa nahahum 'anit tafarruqah, dan melarang mereka dari tafriqah, dari bercerai-berai. Taib. Saya akan sebutkan di sini para jamaah apa makna al-jamaah. Saya ambil dari beberapa penjelasan makna al-jamaah. Saya ambil di sini dari ucapan al-Imam Syatibi yang dinukilkan oleh Syekh di sini dalam kitab An-Nubadh ala Syarh Sunnah. Kita baca. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat pada tahun 790 Hijriyah. Ikhtalafa an-nasu fi ma'na al-jama'ati al-muradah fi hadhihi al-ahadits ala khamsati aqwal. Para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan makna al-jamaah yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis ini menjadi 5 pendapat. Tapi kalau jamaah secara bahasa apa artinya para jamaah? Ada yang tahu? Apa arti al-jamaah secara bahasa dulu ini? Hah? Pawin dulu. Hah? Perkumpulan. Yang lain? Pawin benar. Al-ijtimah, berkumpul, perkumpulan. Diddul furqah, lawan dari berpisah-pisah, bercerai-berai, bersatu. Ya. Kemudian berkembang lafaz jamaah ini digunakan isman li nafsil qaum al-mujtami'in. Terkadang juga dimaksudkan maknanya sebuah kaum di mana di sana ada orang-orang yang berkumpul, atau dengan bahasa sederhana sekelompok manusia yang berkumpul. Itu makna jamaah secara bahasa. Tapi kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam asar-asar dari para sahabat. Yang pertama, ucapan Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan istilah jamaah, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah adalah orang yang berada di atas kebenaran, siapa saja dia, meskipun dia dalam keadaan sendiri, itu dikatakan al-jamaah. Saya bacakan antum ya sebuah riwayat
Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Kisah antara salah seorang tabi'in dengan beliau, Abdullah bin Mas'ud, Amr ibn Maimun Al-Audi. Beliau mengatakan, "Sahibtu Mu'adzan bil Yaman, fama faraqtuhu hatta waraituhu fit turab bis Syam." Aku mulazamah dari Mu'adz bin Jabal di Yaman. Kemudian beliau berpindah ke mana? Ke Syam. Di sanalah beliau meninggal dunia akibat taun apa? Taun Amwas. Yang meninggal 24.000 jiwa pada masa itu, di masa khalifahnya Umar Al-Khattab. Nah, sampai aku menimbun jasadnya dengan tanah, kata Amr bin Maimun Al-Audi. Thumma sahibtu ba'dahu afqahan nas Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku menuntut ilmu mulazamah dari manusia yang paling faqih di zamannya, Abdullah ibn Mas'ud. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, "Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah bersama al-jamaah." Thumma sami'tuhu yawman minal ayyami wa huwa yaqul, suatu hari aku mendengar ucapan yang aku memahaminya secara berbeda para jamaah, kata Amr bin Maimun. Dia mengatakan, sayuwalla yang mengakhirkan salat dari waktunya. Hendaklah kalian salat pada waktunya. Ini perintah siapa? Perintah Abdullah bin Mas'ud kepada tabi'in Amr ibn Maimun. Kita berbicara sejarah tentang hadis ini. Yang kita katakan tadi, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Fasallu salata la miqatiha, salat tepat waktu engkau Amr ibn Maimun. Fahiyal faridah, itu salat wajib untukmu. Wasallu ma'ahum fa innaha lakum nafilah, nanti ikut salat bersama pemerintah yang memimpinmu, dan salat itu adalah salat sunnah bagimu. Akhirnya bingung Amr bin Maimun, dia mengatakan, ya ashab Muhammadin, wahai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma adri ma tuhadditsun, aku tidak paham apa yang kalian bicarakan. Ini tabi'in loh, ikhwatal iman, enggak paham apa maksud ente ini Abdullah bin Mas'ud. Ente ngomong bersama jamaah, karena tangan Allah itu bersama jamaah. Sekarang ente ngomong lagi, ya, kalau akan datang pemerintah, pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya. Salat tepat waktu itu salat wajib untukmu, dan nanti salat bersama pemerintahmu, dan itu salat sunnah bagimu. Saya bingung. Ya, ta'muruni bil jamaah wa tahudduni 'alaiha, thumma taqulu li shalli salata wahdaka wa iyal fariidah. Saya bingung, engkau suruh saya bersama jamaah sama orang banyak. Ya, kemudian engkau suruh aku salat sendiri, salat wajib sendiri. Apa maksudnya ini? Lihat jawaban Abdullah bin Mas'ud. Wasalli ma'al jamaah, kemudian salat bersama jamaah. Ini membuat bingung. Salat sendiri kemudian salat bersama jamaah. Jamaah pemerintah kaum muslimin. Bingung. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Amr ibn Maimun, qad kuntu azunnuka min afqahi ahli hadhihi al-qaryah. Atadri mal jamaah?" Aku kira engkau ini orang yang paling paham di negeri ini. Ternyata kamu ini nggak tahu sendiri makna jamaah. Apa kata beliau? Inna jumhurul jamaah humul ladzina faraqul jamaah. Sesungguhnya mayoritas jamaah yang menyelisihi jamaah. Paham?
Maksudnya orang banyak menyisi orang yang berada di atas kebenaran. Orang banyak yang menyisihi jamaah, jamaah yang menyisihi jamaah. Itu bahasa Abdullah bin Mas'ud di sini. Jamaah yang menyisihi jamaah. Artinya orang banyak yang menyisihi satu orang yang berada di atas kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Inilah sejarahnya asar ini. Yang namanya jamaah itu adalah yang bersama kebenaran meskipun dia menyendiri. Makanya ulama kita mengatakan wala tastauhish min qillatis salikin. Jangan pernah merasa sedih dan merasa ragu, merasa khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan baca ucapan siapa? Al-Imam Syatibi. Beliau mengatakan ikhtalafan nas. Para ulama berbeda pendapat tentang makna jamaah. Menjadi 5 pendapat. Yang pertama, annaha as-sawadul a'zam min ahli Islam. Makna yang pertama dari jamaah itu adalah sawadul a'zam. Dari umat Islam. Apa maksud sawadul a'zam? Para mujtahid dan ulama. Sawadul a'zam, para ulama dan para mujtahid. Kemudian ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Artinya orang-orang yang mengikuti para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang mengamalkan syariat, ini dimasukkan kepada makna jamaah. Makna jamaah yang pertama adalah as-sawadul a'zam. Para ulama ya dan yang mengikuti para ulama. Yang kedua, as-sani annaha jama'atu a'immatil ulama al-mujtahidin. Lebih spesifik lagi, khusus makna jamaah itu adalah para ulama yang mujtahid. Fa'ala hadzal qaul la madkhala liman laysa bi'alimin mujtahidin. Menurut pendapat yang kedua ini, bukan alim, bukan mujtahid, berarti bukan termasuk makna jamaah. Jelas ini para jamaah? Makna yang pertama apa arti jamaah? Iya, sawadul a'zam, termasuk para ulama dan orang-orang yang mengikuti para ulama. Yang kedua, khusus para ulama mujtahid. Yang ketiga, annal jamaah hiya sahabatu 'alal khusus. Makna jamaah itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih khusus siapa? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang akan datang pada jamaah pada poin yang ketiga nanti. Poin ketiga dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang mengatakan wal asasul lati tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin. Jamaah, ya, pokok pondasi yang dibangun di atasnya jamaah adalah siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti sahabat itulah orang-orang yang berada di atas jamaah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ciri khas kelompok yang selamat dari 73 golongan, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jelas para jamaah ini? Makna yang keempat, makna jamaah. Annal jama'ata hiya ahlul Islam idza ajma'u ala amrin. Umat Islam yang bersepakat dalam sebuah perkara.
atau disebut dengan umat Islam yang berijma. Maka wajib bagi orang yang menyimpang untuk mengikuti mereka. Tapi makna yang keempat ini kembali kepada makna yang kedua. Siapa? Para ulama. Mereka yang menetapkan ijma. Ya, kalau kita orang awam ini mau letakkan ijma, riba kita ijmakan dia nanti. Ya, kita orang awam ini mana sesuai dengan selera hawa nafsu itu yang kita ijmakan. Makanya Imam Syatibi mengatakan yang keempat, makna jamaah yang keempat ini kembali kepada makna yang kedua, yaitu para a'immah al-mujtahid. Yang kelima, jamaah adalah jama'atul muslimina idza ijtama'u ala amir. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya jamaah itu adalah jamaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah pemerintahan yang sah. Jamaah kaum muslimin yang berkumpul apa? Di bawah pemerintah yang sah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat dan mendengar kepada pemerintah yang sah meskipun dia zalim, meskipun dia jahat dan bejat, selama dalam kebaikan. Tidak boleh memberontak dan keluar kepada mereka. Dan pemerintah itu, para jamaah, pemimpin itu, ulul amri bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya a'immah, imam. Bahasa hadisnya wulatul umur. Itu maksudnya dua. Jumhur mengatakan para pemimpin. Saya ambilkan antum di sini ucapan jumhurul ulama, apa yang dimaksud dengan kata pemimpin. Sebutkan Syekh Al-Farqus, salah satu ulama Jazair yang masih hidup sampai saat ini, beliau mengatakan yang namanya ulatul umur, ulul amri, al-hukam wal umara wal ru'asa was salatin. Para hakim, para pemerintah, kepala negara, orang yang berkuasa, itu disebut pemimpin. Pemimpin tertinggi kita di Lombok ini ya gubernur. Kalau di Lombok Timur ini ya Pak Sukiman, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan berikan mereka hidayah. Bukan seperti ada pemimpin-pemimpin KW. Iya. Berbaiat kepada pemimpin organisasi. Ini baiat yang bid'ah para jamaah. Kita diwajibkan berbaiat kepada siapa? Kepada pemimpin yang sah. Baik, azan dulu, sudah azan ini baru saya lanjutkan sedikit tentang makna jamaah, kesimpulannya. Azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kemudian makna ulul amri yang lain, dan ini salah satu pendapat yang condong kepadanya ya para ulama, di antara para ulama Hambaliyah dan Malikiyah. Mereka dimaksudkan dengan kata ulul amri itu adalah al-ulama, ya, al-ulama ahlul ilmi wal Qur'an. Para ulama, para ahli ilmi dan ahli Qur'an. Makanya Ibnu Qayyim menggabungkan, inilah makna ulul amri yang sebenarnya, ulama dan umara. Maka disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim para jamaah, ya, Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan ulil amri yang wajib, yang Allah wajibkan untuk ditaati adalah penguasa dan pemerintah. Inilah pendapat mayoritas para ulama salaf terdahulu dan khalaf dari kalangan ahli tafsir dan ahli fikih
Ini kata Imam Nawawi. Berbeda dengan pendapat Khawarij. Yang ditaati itu yang menegakkan hukum Allah. Itu kata mereka. Itu kata mereka, ikhwatal iman. Adapun yang berhukum dengan bukan hukum selain Allah, dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka enggak wajib taat kepada mereka. Bahkan para ulama sepakat, ikhwatal iman, pemerintah, pemimpin yang naik dengan cara yang enggak sah harus ditaati. Contoh, ada pemerintah yang naik dengan cara kudeta. Dia punya senjata, dia memberontak, dia naik, wajib taat. Ini ijma' dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa qad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'atis sultanil mutaghallib. Para ahli fikih sepakat untuk wajib taat kepada pemerintah, penguasa yang naik ke kursi jabatan dengan cara apa? Senjata, memberontak dengan cara kudeta. Wal jihadu ma'ahu, dan berjihad bersamanya. Wa anna ta'atahu khairun min khuruj alaih. Taat kepada mereka itu lebih baik daripada memberontak mereka. Ini jelas para jamaah. Bahkan Nabi mengatakan, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, meskipun yang menjadi pemerintah kalian, pemimpin kalian adalah budak dari negeri Ethiopia yang enggak berhak sama sekali jadi pemimpin, wajib taat. Tapi kesimpulannya para jamaah, ini kesimpulan yang kita inginkan. Apa makna jamaah? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wa hasiluhu, dan kesimpulannya, al-jamaah raji'atun ilal ijtima' alal imamil muwafiqi lil kitabillahi was sunnah. Jamaah adalah bersatunya umat pada imam, pada pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kata beliau, ini kesimpulannya. Bersama Al-Quran dan Sunnah dan bersama pemerintah yang sah. وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة. Kenapa para jamaah? Segala dan jelas segala persatuan yang tidak sesuai sunnah tidak disebut al-jamaah. Perkumpulan, persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak layak disebut apa? Al-jamaah. Ini nas dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kemudian saya nukilkan kembali ucapan Al-Imam Al-Munawi yang wafat pada tahun 1031 Hijriyah. Apa maksud dari al-jamaah? Qala Abu Syamah mengatakan, haitsu jaa al-amru biluzumil jamaah, telah datang dalam hadis perintah untuk berpegang pada al-jamaah. Telah datang perintah dalam hadis berpegang kepada al-jamaah. Fal murad bihi, maksud al-jamaah adalah luzumul haqqi wattiba'ihi wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran. Ini definisi jamaah yang sangat indah dari Al-Imam Abu Syamah dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi juga. Beliau mengatakan jamaah itu maksudnya apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya meskipun orang-orang yang berpegang teguhnya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengannya adalah jumlahnya sedikit dan yang menyelisihinya adalah banyak. Itu nama jamaah ikhwatal iman. Bersama kebenaran meskipun orang yang berpegang teguh dengannya sedikit dan orang yang menyelisihinya adalah lebih banyak.
Baik. Maka para jamaah, inilah makna al-jamaah. Bersama kebenaran. Dimanapun seseorang berada. Meskipun mayoritas orang-orang menyelisihinya. Ketika kita bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersama sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi orang-orang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mayoritas orang-orang menyelisihi tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang disebut sebagai al-jamaah, bukan mereka yang mayoritas. Karena ini yang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Ya, akan datang insyaallah nanti penjelasan yang lebih lanjut tentang makna al-jamaah biiznillahi tabaraka wa taala. Ini faedah yang bisa kita ambil dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah pada kesempatan kali ini. Silakan ada yang bertanya, kita berikan waktu untuk tanya jawab. Ada yang bertanya? Rahmat, silakan. Taib, ketika sedang mencatat ilmu, terkadang luput, ya. Terkadang luput. Bagaimana caranya? Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingat ketika antum bertanya seperti ini, saya ingat salah seorang dosen kami di Fakultas Madinah, Fakultas Hadis, Syekh Su'ud ibn Eid As-Sa'idi Al-Jarbu'i namanya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengajar hadis di kelas kami. Yang saya sering ceritakan antum, yang masuk kelas itu cuma bawa absen. Itu kitab yang berjalan. Kitab hadis dan kitab fikih yang berjalan. Dia enggak mau buang-buang waktu ikhwatal iman kalau menjelaskan ilmu itu. Di hari pertama kita masuk kelas, beliau masuk kelas di hari pertama, suruh kita hafal nomor absen saja. Ya. Fulan nomor sekian, fulan nomor sekian, hafal nomor absen antum. Nah, pada hari berikutnya dia ngabsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Begitu hadir. Biar enggak lama menyebut waktu. Kenapa? Karena banyak teman-teman ini namanya susah. Ya, yang dari Afrika namanya susah, yang dari Indonesia namanya susah. Beliau subhanallah, kita sepakat di kelas itu, kita catat semua. Mana yang kurang kita saling lengkapi catatan kita. Karena beliau cepat ngomongnya. Ya, beliau menjelaskan illat hadis, kenapa hadis ini dhaif, kenapa hadis ini mungkar, dijelaskan ada perawinya begini, ini ucapan ulama begini, itu dari hafalan. Wataliman. Hadis ini faidah yang pertama adalah misalkan masalah basmalah. Ikhtalafal ulama, qala Syafi'iyah, qala Al-Hanabilah, sebutkan dalil-dalilnya satu persatu mazhab-mazhab itu. Kemudian yang rajih adalah pendapat ini. Itu 2 semester. Nah, maka ada salah satu muridnya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, salah satu teman kami di kelas. Hanya beliau yang lumayan, yang paling lengkap catatannya di antara teman yang lain. Sisanya, apa kata Syekh loncat lagi. Begitu ikhwatal iman. Maka solusinya ambil catatan dari yang lengkap. Kalau enggak, sekarang Masya Allah ada rekaman video. Tinggal antum putar rula, catat mana yang kurang-kurang. Dahulu enggak ada rekaman video ikhwatal iman. Ya, kita ambil catatan yang kurang dari teman-teman kita. Makanya, ya, kitab kami ini namanya Al-Muharrar fil Hadis. Persis hadisnya mirip-mirip dengan hadis Bulughul Maram. Tapi kitab hadis ini karangan Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Ya mirip hadisnya dengan Bulughul Maram. Tulisannya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Syafi'i. Tapi belum ada syarahnya. Kalau Bulughul Maram syarahnya banyak. Tapi Al-Muharrar ini belum ada syarahnya. Sehingga mau enggak mau nyatat. Nah, sehingga kita andalkan muridnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pokoknya kalau musim ujian, kopi ujiannya, kopi catatannya. Kita fotokopi para jamaah laris. Karena kalau nggak bisa nggak bisa jawab ujian kita. Maka itu caranya. Makanya ilmu itu diikat dengan catatan. Wallahu taala a'lam.
Hewan yang hamil besar disembelih, janinnya tidak disembelih. Bagaimana kalau janinnya hidup? Ya, berarti perlu disembelih, langsung dicincang. Ya, kalau cuma bergerak sedikit langsung apa? Ya, cincang. Kalau sudah besar misalkan, mungkin melahirkan, ya, pas disembelih hidup jalan dia, ya sembelih, nggak ada masalah ya, kata lima. Tapi hukum menjelaskan seperti itu. Zakatul janin, zakatu ummihi. Nah, Allahu ta'ala ala wa ala. Ana dan beberapa teman lainnya sering merekod kajian yang disampaikan oleh Ustaz tanpa minta izin kepadanya. Bagaimana Pak hukumnya? Ya, kalau antum tahu Ustaz itu memberikan ke lapangan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum tahu Ustaz itu memang tidak suka direkam, jangan direkam. Ya, karena Ustaz kita ini berbeda-beda ya. Ada yang memberikan keluangan, ya, kebebasan dalam merekam. Silakan, tidak ada masalah. Tapi ada Ustaz, jangan rekam saya. Ya. Nah, kalau itu jangan terekam, jangan diam-diam. Aku rekam apa? Oh, enggak boleh antum berkhianat gitu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, begitu juga dalam masalah ini banyak sebenarnya editor-editor video di dunia maya ini. Saya nasihatkan kepada mereka yang suka mengedit video, ya, kemudian diadu sesat kita itu loh. Syubhat ahli bid'ah, syubhat kemudian dibantah oleh ulama sunnah. Ini bahaya. Kalau ingin membantah syubhat itu, cukup video bantahan yang disebarkan. Jangan ikutkan ada seorang yang menyampaikan syubhatnya. Kenapa para jamaah? Belum tentu yang mendengar bantahan itu puas dengan bantahannya, tapi dia lebih puas dengan syubhatnya. Kan bahaya kalau begitu. Coba para jamaah, kalau dia lebih puas, oh iya ya, bantahannya kurang greget, bantahannya kurang memuaskan, akhirnya dia lebih senang mendengarkan Wal'iyadzubillah. Hati ini lemah ya kuatal iman. Jangan macam-macam antum. Ini banyak ini tersebar di akun-akun yang katanya di atas manhajus salaf. Kalau antum betul-betul di atas akun manhajus salaf, hapus itu. Cukup bantahan yang disebarkan. Sudah sering saya nukilkan, sampaikan di Masjid Asal Montong kajian kita tentang masalah syubhat para jamaah. Ulama-ulama itu tutup telinga kalau ada syubhat itu. Suruh tekan anaknya, tekan telingamu katanya. Ibnu Tawus rahimahullah. Tekan telingamu, jangan kau dengar dia. Kenapa? Hatimu itu lemah nanti. Ya, sekarang kita ini enggak sekelas mereka, tapi syubhatnya luar biasa. Apa antum bayangkan? Dibawakan syubhat, ini dalilnya Imam Bukhari lagi yang mengatakan begitu katanya. Gimana? Antum enggak pusing lagi? Oh iya ya. Betul apa enggak para jamaah? Ini berbahaya. Tapi ini kurang disadari oleh ikhwan-ikhwan kita bagian editor-editor ini. Adalah editor ini bertakwa kepada Allah. Segera rubah cara antum. Ya. Syubhatnya jangan ditampilkan. Cukup apa? Iya, bantahannya saja. Wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya yang lain? Akhiri. Penjelasan aja tentang apakah sama dengan tadi itu, tentang ketika para sahabat itu ketika datang di suatu tempat malam lupa yang namanya untuk disuruh untuk sholat 2 rakaat. Sehingga sampai di tempat itu hanya terjadi perselisihan di antara mereka. Ada yang mengatakan, satu sahabat mengatakan itu bukan kosong. Nah, jadi ada yang mengatakan kosong, ada yang dan dikatakan di sana bahwasanya sesungguhnya perpecahan itu adalah jelek. Bagaimana ini? Itu kisahnya Abdullah bin Mas'ud yang di Mina, kalau tidak salah. Saya lupa asarnya secara lengkap, tapi di situ ya apa namanya?
Seharusnya sholat di Mina itu dengan dikasar, tapi pada waktu itu imamnya itmam, sholatnya secara sempurna. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Maka di situ Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan ucapan al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Yang namanya perbedaan pendapat itu buruk. Perbedaan itu buruk, perbedaan itu buruk. Paham maksudnya? Ya. Iya, dalam perjalanan. Seharusnya kasar. Itu yang sunnah. Tapi salat pada waktunya. Ya, sebagaimana yang sudah haji kan sudah tahu hukum ini. Di Mina itu ketika tanggal berapa itu? Ya, 11, 12, 13 itu kan sunahnya dia apa? Salat di qasar pada waktunya. Pada waktunya. Nah, tapi di situ ada sebagian yang menjamak. Bukan menjamak, salat secara sempurna. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Yang namanya perbedaan pendapat itu buruk. Perbedaan pendapat itu buruk. Nah, wallahu taala ala wa ala.